lagi bagus-bagus dan sekarang malah justru tim Onyx Olympus didapatkan 2 pemain dari First Rider. Yaps, ini dia kemungkinan dari teman-teman Onyx. Mereka udah salah langkah, terlambat sampai ke daerah garasi, dan di sana udah ada teman-teman dari Mercedes yang emang lebih dulu turunnya. Tapi gua mau sedikit flashback ke arah 3 tim yang ada di area sentral. Ini kalau gua lihat Bang For, sama tempat mereka seperti round ketiga. Dari Red Bullnya ada di center, Limonya ada di Firebase, dan Lamborghini dihuni oleh Bandung Fight. Namun di round ketiga itu yang berhasil rata di area ini yaitu teman-teman dari Bonafide. Namun kita berpindah ke sisi lain, yaitu dari Rans berhasil menculik 1 player di mana Nation Game bakal coba diatasi. Di ending dulu ada puding, ada permen, nggak ending, nggak keren. Oke, itu dia. Memang keren banget ya Rans Esports dapetin 1 pemain dari NXL Liga Game, dan sekarang NXL Liga Game harus bertahan dengan 3 player yang tersisa. Dan ini menurut gue juga di area berhasil lihat tidak cuma hanya Rans saja, tapi ada juga dari teman-teman Aero MBR. Dan kalau kita lihat secara dari POV dari serang Iki juga gue bisa spotlight dia salah satu pemain dari Rans yang juga secara dari performa ataupun lagi permainan mereka atau permainan dari serang Iki yang memang kita kelihatannya tuh kayak bagus banget untuk hari ini. Sekarang justru tadi di match-match sebelumnya teman-teman Rans lagi kayak kesulitan banget untuk bisa mendapatkan ritmenya lagi. Dan sekarang kita akan berpindah, sudah ada Haidan yang langsung coba untuk terus ke arah depan, mencoba untuk menembak dengan menggunakan EMP-nya. Kiba sudah terpojok, granat sudah mulai dilemparkan, tapi nyatanya di sini sekarang Haidan kembali lagi bergerak melakukan satu upaya untuk mundur regroup kepada timnya sendiri. Yaps, gua kira teman-teman dari Aero biar mereka bakal mengamankan placement mereka, karena di sebelumnya mereka udah dapatkan hashtag bagus, yaitu di hashtag ketiga, dan kali ini udah pengen tarik mundur. Namun dari sisi pantainya sudah ada Rans yang bakal siap datang ke arah Kiba. Hati-hati dari Kiba, terbackstep Rans, dan kali ini pun Kibanya dengan cepat dan sigap untuk berpindah tempat, kayaknya ingin rapat ke arah TNVJ yang emang udah berada di dalam rumahnya Bang Fon. Iya, ini kalau gua bisa lihat dari POV tim Ransnya sendiri, mereka juga udah dapatin informasi yang dimana pop-up peluang sudah mulai muncul di arah open field di sekitaran rumah kayu, dan itu menjadi satu informasi yang sangat emang valid untuk dari Rans Esports dapatkan. Karena kalau ketika kita berbicara untuk tadi early fight yang dilakukan oleh seorang Iki ke arah satu pemain dari NXL Liga Game, ya balik lagi prediksi untuk tim Rans sendiri gua rasa juga punya satu prediksi yang kuat, dan akhirnya ketemu lagi dan tertembak di masalah Melvin menggunakan SM8-nya langsung melakukan satu tembakan yang nyaris saja membuat seorang Kiba harus tersujud di arah patahan bukit. Yaps, itu firing yang tepat menurut gua, karena kali ini NXL benar-benar terhimpit. Dia nggak sadar kalau di depan mereka itu sudah ada 1 tim lagi dari Bonafide yang rotasi dengan cepat, terhimpit 2 tim sekaligus, tersandwich kali ini. Tapi dari NXL berhasil mengamankan 1 vehicle, namun sudah ada beberapa masuk ke arah Kiba, harus terjatuh oleh granat sakit dari Rans. Namun dari belakang kali ini sudah ada Bonafide yang bakal komit dengan Rans yang berada di lower groundnya. Kali ini Calvin udah mencoba bertahan, walaupun di sisi Justnet yang harus dieliminasi. Aduh, ini Justnet tereliminasi tanpa sebab, entah kenapa dari seorang Justnet, tapi sudah ada flashback yang connect ke arah teman-teman dari BFD. Bakal coba untuk langsung dipimpin satu pembuka jalur perang ke arah teman-teman BFD, dimana kalau kita lihat juga si Iki sudah ada tembakan yang menggores pada seorang Iki, bahkan terus disepram tembakan dengan menggunakan MP5-nya, tapi ternyata sudah terbutakan lagi vision dari seorang Iki ke arah pemain dari Bonafide. Sama orang Rehan berhasil mendapatkan seorang Melvin menggunakan mini Uzi-nya. Apakah berhasil untuk di ending? Dan ternyata berhasil untuk di ending. Pemain Rans tersisa 3 orang bakal langsung coba untuk beradu lagi, di mana Kronos sudah mulai diaktifkan lagi, dan sudah ada satu kokangan granat yang langsung dilempar, dan ternyata masih belum mengenai siapapun dari tim Rans. Ya, kali ini gede darah menyisakan 4 ditumbangkan begitu ya. Namun dari belakang back apa yang dari seorang Calvin masih belum puas, dan juga udah 2 player diluantakan. Rans kali ini di round keempat emang bener-bener on fire menurut gua. Walaupun Melvinnya terculik, tetapi Iki berhasil mendapatkan quadra kill. Gua bener-bener terspot dengan skill individual dari seorang Iki yang perfect banget. Perfect banget, dan secara juga dari coveran tim Rans juga sangat bagus banget melakukan satu covering ke arah seorang Iki yang tadi juga sempat
agak sedikit terpojok ya, dimana juga tadi ada satu flashbang yang dilemparkan oleh Bonafide yang pada akhirnya membatasi penglihatan dari seorang Iki menuju ke arah teman-teman Bonafide. Dan sekarang kita melihat di sini Mervin yang akhirnya terculik oleh teman-teman Bonafide yang secara kalau gue bisa melihat di sini kayaknya otak dari segi rotasi yang dimiliki oleh Rans Esports itu dari seorang Mervin. Dan sekarang kita melihat di sisi lain atau di Killfin sudah ada RBR yang mendapatkan pemain-pemain lawannya yaitu Rimo Arjuna yang secara kalau kita lihat dari satu POV minimap tentu ada satu orang yang berhasil dikenakan oleh teman-teman Arambur Rebellion. Yes, benar. Rimo berada di posisi bawah dan kali ini juga Rimo sudah dapat informasi bahwa temannya ke takedown ini di daerah jembatan. Sudah ada satu player sehingga dari Rimo mereka memutuskan untuk tarik mundur dan itu sangat sulit. Namun kali berpindah ke bawah di mana Kapten Elson berhasil mendapatkan dark call kali ini. Peperangan cukup pecah dua arah sekaligus. Pasal ditumbangkan begitu aja. Aero mencoba untuk bergerak masuk dan ini masih sempat untuk di revive. Aeronya entah kemana narik mundur ke arah bawah. Gak mau ngambil resiko terlalu tinggi kali ini dan First Rider berhasil dihidupkan lagi dua player. Oke, berhasil hidupkan kembali untuk dua player yang berhasil juga diculik oleh teman-teman Aero MBR. Dan dimana tadi juga kalau kita lihat secara dari tim First Rider ketika dia mau mengamankan satu vehicle motornya justru di surprise attack sama Aero MBR yang berada di satu pinggir perbukitan rumah batu. Dan pada akhirnya tadi juga ada satu momentum yang dimana juga pemain Aero MBR harus terjatuh di arah perbukitan dan akhirnya bisa di take down oleh seorang Scooper yang dimana terkena satu lasin tembakan dengan menggunakan dapeknya. Ya itu dia. Itu peperangan emang benar sulit Bang For ya. Ketika kita berperang di dalam rumah gantung atau rumah bukit, resiko kita paling besar yaitu terjatuh. Dan itu emang benar terjatuh. Dan kali ini sudah ada Souza merasakan tembakan panas di mana satu player lagi di sana rupanya Joker harus terjatuh di tangan Aidan. Joker menggunakan apakah siapa bakal dibiarkan karena responsibel cukup cepat banget. Aidan mencoba untuk mengejar terus, tetapi dari belakang sudah bakal jadi kembali lagi. Dua player dan teman-teman player bakal berdua di mana pop up chrono dengan tepat satu dijatuhkan, tetapi Iremir-nya harus puas menjadi tim pertama yang dipulangkan di round terakhir. Aduh, ini Aero MBR lagi dan lagi mereka masih belum bisa mendapatkan hasil maksimal untuk di setiap matchnya di match day ke-10. Dan sekarang tim First Rider sudah mengantongi 5 poin kill untuk di zona pertama round 8 menit yang sudah berjalan. Dan tentu kita lihat di sini dari segi setup ataupun skill yang memang digunakan, kita lihat Souza sudah menggantikan satu skill Misha dan juga kawannya seorang Joker yang juga artinya ini teman-teman dari First Rider ingin mencoba untuk melakukan secure vehicle di arah zona-zona yang memang mereka bisa dapatkan vehicle. Kalau kita lihat secara vehicle yang ada di arah Brasilia tentu ada satu vehicle di arah rumah putih. Dan juga kalau kita berbicara ke arah satu area lagi mungkin mobil berada di rumah 3 pinggiran rumah Brasilia 16. Iya bener banget, Meta Misha kali ini rupanya ingin digunakan oleh teman-teman First Riders. Dan itu emang bener, dimana sebelum mereka bertemu dengan Aero mereka udah menggunakan satu motor Bang For ya. Satu motor walaupun tadi berhasil ke takedown 2, namun malam hari ini entah kenapa di round ke-6 dari Aero MBR mendapatkan hasil buruk. Padahal di round kelima mereka berhasil mendapatkan hashtag 3. Jadi ini emang bener harus berbenah dari teman-teman Aero MBR untuk berhasil mendapatkan placement bagus. Namun kita berpindah sedikit kepada Red Bull Rebellion yang coba rotasi menuju daerah rumah ayamnya menggunakan 2 vehicle. Iya, ini Red Bull Rebellion juga sudah mendapatkan satu area safe zone, bahkan juga area yang dilingkari oleh lingkaran warna biru. Dan UAV sudah mulai diaktifkan juga menuju ke arah satu area crossroad. Tapi di atas sana ada teman-teman First Rider yang juga sudah mengamankan area titik tertinggi di arah Mothhouse, yang dimana juga zonanya mental ke arah satu area crossroad dan juga Mothhouse, yang memang Mothhouse sendiri juga secara dari areanya sudah termakan banyak sekali walaupun hanya beberapa kompon yang berada di pinggir danaunya Mothhouse. Iya betul banget, betul. Namun nih Bang For, kita lihat nih rupanya bakal ada satu tim, 2 tim yang bakal saling berperang di luar zona, yaitu ada NX Liga Game, dimana Deadpoolnya udah dekat banget dengan player Onyx yang mencoba backstep sih menurut gua. Dan satu lagi TenVJ masih jauh dari belakang. Tapi kita berpindah dulu di sisi sebelah kiri. Rupanya Kenzo masuk mengeluarkan atau menggantikan Street, dimana rooster kali ini udah bakal dimanfaatkan dengan baik karena dari EVOS tadi mereka udah mendapatkan hasil lumayan buruk ya. Tapi ternyata kalau kita lihat seorang Fung berhasil mendapatkan seorang Abu menggunakan granatnya, bakal coba untuk dibalas lagi. Lemparan sudah mulai dilemparkan satu persatu, granat yang bakalan dicoba untuk dimasak
ke arah teman-teman saya. Tapi ternyata dari seorang Boom kembali lagi mendapatkan seorang abu. Sam Satin pun terkena splash damage dari granat yang dilemparkan. Oke, sudah ada Mr. 05 yang akan berduel. Sudah ada satu shot shooter, bahkan juga ada barrel berhasil dijatuhkan Mr. 05, di mana jatuhnya lagi dari seorang Notden langsung mendapatkan dan mempreteli satu persatu pemain dari EVOS Divine. EVOS Kenzo sudah mulai melakukan pelarian ke arah belakang, mencoba menghindari beberapa tembakan, tapi ternyata di sini Kenzo sudah merasakan satu peluru yang connect, yang dimana seorang Jojo menggunakan satu senjata yang sama. EVOS Divine tanpa ada perlawanan, walaupun banyak sekali trading granat, tapi EVOS Divine harus dijatuhkan oleh Ses Alpha Inc. Terseok-seok langkah dari EVOS, ditabrak Ses, berduel dengan granat, explosions di mana-mana sehingga sulit untuk masuk ke dalam zona dan terbunuh di tangan teman-teman dari Ses. Namun di sisi lain Bonafide pun cepat menyusul di posisi ke-10-nya. Namun DG bakal setup posisi begitu pula dengan NXL Liga Game. Yo, NXL Liga Game juga tersisa 2 pemain saja, tapi kalau kita lihat secara dari posisi Ses Alpha Inc yang baru saja memenangkan fight dengan tim EVOS Divine, kembali lagi disambut dengan hangat oleh teman-teman DG yang akan coba join, bakal mendatangi teman-teman Ses Alpha Inc, dan ternyata satu persatu pun pemain dari Ses Alpha Inc juga berhasil untuk diculik. Oke, sudah ada seorang Abak menggunakan M14 dan akhirnya berhasil untuk mengalahkan ending ke arah satu knockdown yang dilakukan oleh seorang Ikap menggunakan core-nya, dan akhirnya teman-teman 2 pemain tersisa dari Ses Alpha Inc masih sempat untuk selamat ke arah sisi dari pertahanan ataupun genggaman dari DG Esports. Aduh, Ses Alpha Inc rupanya terkena karma setelah meratakan EVOS. Ditumbangkan juga 2 playernya di tangan DG. Ini emang bener-bener susah pergerakan mereka, karena di bawah juga sudah ada beberapa tim lagi. Kali ini Tan VJ bener-bener salah langkah, entah apa yang dipikirkan, masuk ke dalam kandang macan, di mana Ses Jojo langsung mengending dulu. Ada Fruits yang langsung mengamankan killnya. Oke, satu knockdown yang dilakukan oleh RBR menuju ke arah NXL Liga Game, dan kalau kita lihat satu pemainnya berhasil masuk ke dalam satu pertahanan ataupun satu safe zone, tapi justru dari langkah yang diambil tadi sempat sudah dinotis oleh seorang Azuri, ternyata terlalu dalam dan akhirnya dia harus disandwich oleh 2 tim sekaligus. Dan ini juga sudah ada Force Rider yang akan membayang-bayangi teman-teman dari Rans Esports, dan kalau kita lihat sekarang Iki sudah langsung coba untuk menggocek, yang dimana ada satu mobil monster truck. Motornya udah mulai masuk dan akhirnya coba dibredel oleh seorang Iki menggunakan dampeknya, berhasil kedok 1, langsung coba untuk disandra, tapi sudah di pop up luar, bakal langsung coba untuk menghambat pergerakan dari mobil. Iki pun tertabrak, 1 hit sudah berhasil untuk ditembak oleh seorang Darto, bakal ditembak lagi dengan double barrel, dan akhirnya Rans Esports pun juga harus tereliminasi di peringkat ke-9. Entah ada apa dari Rans Esports yang akhirnya mereka bisa dipojokkan sebegitu mudahnya oleh teman-teman dari Force Rider. Ya, baru dinotis sebelumnya di Rumah Batu. First Riders berhasil meluluhlantakan Aero, kali ini dengan meta Mishanya meratakan Rars di area rumah yang benar-benar sulit, ketar-ketir. Datangnya mobil menyuguhkan peperangan cukuplah hangat. Namun standing round kelima kita lihat ada Aura Ignite yang berada di posisi pertama, Bang Far. Waduh. Ini gue melihat di sini standing round kelima dari puncak klasemen grup kecil, ada Bonafide dan juga Ses Alpha Inc yang secara kalau kita sadar ini kalau misalkan match terakhir ini memang Bonafide dan juga Ses Alpha Inc tidak mendapatkan poin untuk bisa grow up ataupun langsung naik ke arah atas ataupun menyusul teman-teman NXL Liga Game, gue rasa ini dari Bonafide bisa mendapatkan 4 poin, atau dari Ses Alpha Inc hanya bisa mendapatkan 10 poin saja untuk di grup kecil. Tapi kalau kita lihat juga dari pertahanan ataupun pemain yang tersisa dari Ses Alpha Inc, hanya ada 2 pemain tersisa, dan apakah mereka sanggup untuk bisa masuk ke dalam safe zone selanjutnya? Ya, itu dia. Namun juga sudah ada Fori dijatuhkan di bawah sana, rupanya Aura benar-benar memberikan perlawanan setelah dia merasakan tembakan yang emang benar sakit. Dia langsung membalasnya dengan men-takedown Fori. Nah, misi selain kali Darkolnya terus mendapatkan Zero dari belakang DG Abax, dan ada NXL Liga Game harus dieliminasi di posisi ke-8. Lagi-lagi terjadi peperangan yang cukup alot antara Aura dengan DG. Onyx Taya tereliminasi.
Oke, Onyx tayo tereliminasi di arah luar zona dan dimana kalau kita lihat juga Souza sudah bersiap dengan dapeknya di tangan. Bakal sudah bawa untuk di-cover oleh seorang Darko untuk menggunakan SCXD-nya. Joker pun bakal mencoba untuk bersembunyi, menyelimuti dirinya sendiri dengan satu pop-up global yang dipasang. Oke, Pro sudah mulai masuk ke mana kalau kita lihat juga satu pemain di pop-up sudah berhasil untuk diculik oleh seorang Joker menggunakan dapeknya. Ada satu respon blow sangat tepat. Kita lihat juga sudah ada satu duel yang dimana kalau kita juga Joker sudah kelimpungan. Granat mantul, mantap betul. Tapi Jojo terjatuh di tangan proses Alpha tereliminasi di peringkat ke-7 Azuri. Ya, sulit banget perjuangan daripada teman-teman Res. Karena harus berjuang. Namun kali Red Bull Rebellionnya, Bruce-nya, perjuangannya sudah dipatahkan. Tetapi sampai daripada itu, dari belakang sudah ada Hanaf didapatkan oleh Gans. Namun juga terjadi peperangan sengit di daerah penjul banget. Di mana DG kali mencoba nyambangi. Di situ ada First Rider. Di mana-mana ada Glual. Dan juga seorang Poli dijatuhkan. Abang Shot di sana dia berhasil melakukan headshot. Tetapi Abang cukup terkeaskan. Di mana First Rider-nya cukup mengamuk dan First Rider berhasil dieliminasi bos 5. Ikamnya pun terjatuh. Masih bisa untuk di-revive. Iya, 4 tim tersisa dengan 10 orang yang masih hidup. Tentu di sini sudah ada Gare yang langsung mempop-up ke arah depan. Di mana Gare sudah bersiap dengan PD-nya langsung melawan 3 pemain dari DG dan ada satu jump shot dari balik keluar dan akhirnya Gare terkena dan bakal langsung dipulangkan karena lebih di peringkat keempat dengan 9 orang yang masih hidup. Tentu ini dari masing-masing 3 tim sudah mulai bertahan, tapi justru zonanya mental karena tim Aura dan akhirnya pun Aura masih bertahan dengan 4 member Azuri. Ya, Gare. Perjuangannya memang benar semua. Namun juga kali ini auranya cukup membara, mengeliminasi satu player dari Rimo. Kaligas menggunakan senjata baretanya, bener sakit di arah di sana. Dan juga DG bergerak anjak masuk. Dan mendapatkan serangan dari seorang Abang. Mencoba lagi tetapi sana dijatuhkan Abang. Soal tertumbangkan dari belakang Gas mencoba backup fire juga. Di mana Ikam darah cukup sehat. Sekarang kemauan Ikam kali ini darah 19 dan rupanya